Film Hollywood selalu memberikan cerita ataupun CGI yang sangat menawan. Bukan cuma itu, kelebihan yang ditawarkan film-film garapan sineas Hollywood juga masih banyak, dan salah satunya yaitu memiliki aktor dan aktris yang luar biasa bakat aktingnya. Salah satu aktor yang bakalan gue bahas film-film terbaiknya yaitu Timothée Chalamet. Timothée sudah melambungkan karirnya lewat berbagai judul film dengan karakter yang berbeda-beda, dan itu membuatnya menjadi salah satu aktor Hollywood bertalenta dan juga banyak dikagumi oleh penikmat film. Nggak hanya itu, Timothée juga sudah banyak dinominasikan dalam penghargaan Oscar, baik itu dirinya ataupun film yang dia bintangi. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, dan kali ini ada film-film terbaik yang dimainkan oleh Timothée Chalamet versi gue buat kalian semua. Dan untuk kalian yang suka nonton film dan pengen selalu update film-film terbaru ataupun terlama, kalian boleh ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, langsung aja masuk di list filmnya. What, Ava? Just gonna live like this? I'm done with this. 1 and 2. Berkisah tentang dua saudara yang bernama F dan Jack yang hidup di sebuah peternakan terpencil bersama ayah mereka yaitu Daniel dan juga ibunya Elizabeth. Keluarga mereka bukanlah keluarga yang sembarangan, dan ada sebabnya kenapa mereka hidup menyendiri jauh dari hingar-bingar kota. Nah, kalau untuk segi ceritanya sendiri it's okay sih, dan enjoy aja untuk ditonton. Apalagi memiliki premis yang menjanjikan, yaitu sebuah cerita supranatural dengan karakter remaja yang berperan sebagai karakter utamanya. Penampilan Timothée Chalamet juga walaupun karakternya kurang begitu kuat, tapi aktingnya di film ini dia keren banget sih. 1 and 2, film yang memiliki plot misterius di beberapa bagian ini mendapat rating sebesar 5,2 di IMDb. I'm an English teacher. I teach English. Do you have a boyfriend? Seriously? Leave Rachel alone. Rachel? Wow. Miss Stephen menceritakan tentang seorang pemuda yang hidupnya penuh perjuangan sekaligus berbakat bernama Billy. Billy bersama dua orang teman lainnya yaitu Margot dan Sam, mereka mendapat pendampingan sukarela dari seorang guru bahasa Inggris dari California berusia 29 tahun bernama Rahel Stephen untuk menyiapkan sebuah kompetisi drama mereka. Cerita yang simpel dan mudah untuk diikuti dari awal sampai akhir filmnya. Ketiga pemerannya tampil dengan sangat solid, apalagi karakter Billy yang diperankan Timothée di sini cukup pas banget, dan chemistry yang dia berikan benar-benar oke banget. Miss Stephen, film drama ringan tentang usaha seseorang demi kompetisi ini mendapat rating sebesar 6,6 di IMDb. What's this one? That's a zip. More people bought these, my life would be a lot easier. We should sell more of those. Hot Summer Night. Cerita diambil pada latar tahun 1991. Pada saat itu remaja yang canggung bernama Daniel dikirim oleh ibunya untuk menghabiskan musim panas bersama bibinya di Cape Cod. Daniel gak bersemangat, apalagi saat itu ayahnya belum lama meninggal. Suatu hari di Cape Cod dia bertemu dengan Hunter Strawberry, pemuda bermasalah di kota itu. Bukan hanya bertemu, Hunter Strawberry meminta Daniel menyembunyikan marijuana dari pemeriksaan polisi, dan tanpa diduga mereka justru menjadi rekan bisnis dalam penjualan narkoba. Film yang bakalan bikin deg-degan buat siapapun yang nontonnya. Pokoknya ceritanya bagus banget, apalagi pemeran-pemerannya juga tampil dengan memuaskan. Sebut aja ada nama Timothée Chalamet yang namanya semakin terkenal setelah membintangi film Call Me By Your Name, dan di film ini penampilannya juga gong banget sih dan gak mengecewakan pokoknya. Hot Summer Night memberikan beberapa kelebihan mulai dari segi cerita, sinematografi, dan beberapa pemerannya ini di rating 6,4 di IMDb. Ashley, what's going on? You said you were going to call me 30 minutes ago. $70 million movie, and Raleigh's very unhappy with it. You call him Raleigh? Rainy Day in New York mengisahkan tentang Gatsby dan pacarnya yaitu Ashleigh yang memutuskan untuk pergi ke New York karena Ashleigh sendiri mendapat kesempatan wawancara seorang sutradara favoritnya. Ashleigh sangat bersemangat dan mereka berdua berniat sekalian berlibur di sana. Namun Ashleigh terbawa suasana dengan New York dan orang-orang di sana, dan sedangkan menurut Gatsby New York adalah masa lalunya.
A Rainy Day in New York masih bernuansa romantisme. Semua emosi terluap secara spontan dan tanpa kira-kira di film ini. Apalagi itu dimainkan oleh Timothée Chalamet, memberikan performa yang sangat baik, dan chemistry-nya bersama Elle Fanning memberikan romansa yang sangat lucu dan kocak banget pokoknya. A Rainy Day in New York, film penuh romansa kental antara karakternya ini mendapat rating sebesar 6,5 di IMDb. I understand why I do things. It doesn't make me any different. You're just embarrassed because I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now. Beautiful Boy. Bercerita tentang seorang anak muda berambisi bernama Nick Sheff yang merupakan seorang pecandu narkoba. Bersama dengan ayahnya yaitu David Sheff yang berusaha membantu anaknya keluar dari kekangan narkoba itu sendiri. Nama Timothy di film ini bermain cukup konsisten. Setiap gestur yang dia ciptakan dari awal sampai akhir film itu terasa berbicara dan sangat logis. Timothée Chalamet benar-benar bisa gua katakan sukses mendominasi sepanjang film. Perlu sebuah kedewasaan dalam memerankan karakter Nick di film ini, dan Timothy dapat mengeksekusi sensitivitas, depresivitas, kegilaan, dan insecurity dari karakternya dengan sangat luar biasa. Beautiful Boy menggandeng dua aktor yang aktingnya sangat memuaskan ini mendapat rating sebesar 7,3 di IMDb. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Call Me By Your Name menceritakan kisah percintaan antara Elio remaja usia 17 tahunan dan Oliver mahasiswa pasca sarjana berusia 24 tahun yang bekerja sebagai asisten ayah Elio yang merupakan profesor arkeologi. Berlatar musim panas tahun 1983 di Italia Utara, nampaknya ayah Elio mengundang satu muridnya untuk membantu pekerjaannya sebagai arkeolog. Biasanya orang-orang yang datang gak ada yang menarik perhatian Elio maupun teman-temannya, tapi Oliver sangat berbeda. Call Me By Your Name film dengan genre umumnya yaitu drama romance antara sesama jenis. Tapi kalau dilihat secara spesifik dan kalau mau mengingat sih sebetulnya genre Call Me By Your Name adalah coming of age yang berhasil masuk nominasi Oscar pada tahun 2018 lalu. Film yang naskahnya diadaptasi dari novel berjudul sama ini menggandeng nama Timothée Chalamet. Acting Timothy walaupun gak sesurfing Leonardo DiCaprio di film The Revenant, tapi Timothy bisa membawakan sosok Elio dengan sangat total. Pokoknya total galaunya, total polosnya soal percintaan sesama jenis, total innocent love-nya pada Oliver. Bisa dibilang Timothy ini ngeblend banget dengan karakter Elio dalam novelnya. Call Me By Your Name, film romance yang berbeda ini berhasil masuk nominasi Oscar dan mendapat rating sebesar 7,9 di IMDb. I've known you, Joe. I couldn't help it. It would be a disaster if we It wouldn't be married, a okay? disaster. We'd be miserable. Joe, I'd be a perfect saint. I can't. Little Woman mengisahkan tentang 4 bersaudara dari keluarga March yang hidup dengan mimpinya masing-masing. Ada Meg, Joe, Amy, dan Beth. Pada suatu pesta, Joe bertemu dengan Laurie yang merupakan bangsawan keluarga Lawrence yang tinggal berseberangan dengannya. Laurie tahu bahwa dia mencintai Joe sejak pertama kali mereka bertemu, namun enggan untuk mengatakannya. Diangkat dari sebuah novel klasik tahun 1869 dan terbukti dari segi settingnya. Kalian akan dibawa ke masa itu di mana abad ke-19 yang terasa kental banget dengan budayanya. Dan para bintang Hollywoodnya juga bermain cukup solid dan saling mengisi satu sama lain. Penampilan yang justru mencuri perhatian ya kisah asmara antara Timothy dengan Saoirse Ronan yang chemistry mereka berdua benar-benar di film ini dapat banget. Little Woman, film dengan kisah klasik yang memberikan banyak bintang-bintang Hollywood ini mendapat rating sebesar 7,8 di IMDb. A new chapter of my life has begun. As prince, I spent my days drinking, clowning. The King.
menceritakan tentang kerajaan Inggris pada masa pemerintahan King Henry V yang kala itu mendapat pertentangan dari keluarganya sendiri saat terjadi perang melawan Skotlandia. Keponakan King Henry yaitu Harry Percy menyalahkan raja karena tidak ingin menawar tahanan Inggris yang ditahan di Skotlandia. Namun sebaliknya, dia ingin tawanan Skotlandia segera diserahkan padanya. Kejadian tersebut memicu perseteruan antara King Henry dengan Harry Percy yang hingga terjadilah perang antara saudara. Alasan yang terpenting kenapa gue masukin film ini di nomor 2 karena benar-benar menyajikan peperangan yang sangat apik, disertai juga dengan taktik brilian yang membuat film ini terasa sangat menarik untuk ditonton. Apalagi akting Timothée Chalamet sendiri bermain dengan sangat bagus. Wajahnya yang merautkan kebingungan, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia juga harus bisa menjadi seorang pemimpin yang diandalkan, dan itu bagus banget dimainkan olehnya. The King film drama action penuh taktik peperangan ini mendapat rating sebesar 7,3 di IMDb. What will you do? I know you. Dune. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Paul Atreides yang akan pindah dari tempat tinggalnya saat ini di Caladan bersama anggota keluarganya. Paul dan keluarganya akan menjalani hidup baru di sebuah planet lain yang bernama planet Arrakis. Arrakis merupakan planet dengan kondisi alam berupa gurun pasir yang sangat luas. Memiliki cerita yang sangat mudah dipahami, sinematografi yang epik, serta penampilan Timothy yang sangat mengagumkan. Nggak salah kalau film ini berada di nomor 1 versi dari gue sendiri. Penampilan Timothée Chalamet sangat sempurna berperan sebagai Paul Atreides. Dia sukses mengkombinasikannya dengan gaya aktingnya yang khas itu sehingga karakter Paul Atreidesnya itu melekat banget dimainkan olehnya. Dune film terbaru sekaligus film terbaik yang dimainkan Timothée Chalamet mendapat rating sebesar 8,1 di IMDb. Oke, cuman segitu aja film-film terbaik yang dibintangi Timothée Chalamet versi gua sendiri. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.